Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini topik kita adalah, benarkah guru itu robot? Atau kita balik, benarkah guru itu bukan robot? Sekarang ini banyak orang menilai guru sebagai sebuah robot. Dari tahun ke tahun itu saja yang dilakukan, tidak ada perubahan dan tidak ada perkembangan. Seharusnya memang guru bukanlah robot. Karena yang diajar manusia dan guru juga manusia, kemudian berada pada konteks yang terus berubah, pada alam yang terus berubah, pada putaran matahari yang berubah, putaran bumi yang berubah, semuanya berubah. Maka guru tidak boleh menjadi robot. Tetapi kenyataannya secara langsung atau tidak langsung, terbentuk atau dibentuk, banyak guru yang terjebak pada situasi robot. Dari muda sampai tua, hanya itu terus yang dilakukan. Guru robot itu guru yang hanya mengajar dan mendidik selama hidupnya. Tidak ada karya lain, tidak ada bentuk-bentuk lain. Pokoknya mengajar dan mendidik, tidak penting hasilnya, tidak penting kreasi dan inovasi yang dilakukan oleh guru-guru lain. Pokoknya mengajar sesuai dengan teks, sesuai dengan dokumen. Itulah yang saya maksud guru sebagai robot. Anda pasti tidak mau menjadi robot. Supaya menjadi guru yang memang benar-benar guru, guru yang manusiawi, guru yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman, resepnya berikut ini. Resep yang pertama adalah buang persepsi bahwa anak adalah anak, tetapi bawalah persepsi bahwa anak adalah manusia yang tumbuh dan berkembang. Maka harus dihadapi oleh guru yang tumbuh dan berkembang pula, sehingga terjadi pertemuan momentum yang mendapatkan hasil bagus. Jadi yang pertama adalah anak dianggap sebagai manusia yang dinamis. Kalau kita sudah menganggap anak sebagai manusia yang dinamis, maka guru harus dinamis. Mengajar tahun lalu dengan sekarang harus berubah karena ada komponen-komponen yang dia pahami, dia terima secara fakta, dia lakukan. Anak adalah manusia yang dinamis. Berikut yang kedua. Yang kedua, banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Artinya banyak usaha, banyak upaya yang harus dilakukan dengan gaya yang berbeda-beda untuk mengatasi pembelajaran. Masalah pembelajaran bukan masalah materi, tetapi masalah pembelajaran adalah bagaimana anak bisa mencapai tujuan yang sebenarnya. Maka guru harus pandai-pandai mencari cara-cara baru, cara-cara yang cocok untuk anak. Banyak jalan menuju Roma. Berikut yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah di atas langit masih ada langit. Di antara guru masih ada guru yang lebih pandai, masih ada orang yang lebih pandai. Maka tugas guru adalah harus terus belajar. Jangan bangga dengan keberhasilan 10 tahun yang lalu. Sebab kalau bangga dengan keberhasilan, itu namanya mental tetap. Padahal guru itu harus mental bertumbuh. Karena mental bertumbuh, dia harus selalu belajar. Belajar. Belajar itu lewat membaca, belajar itu lewat bertanya pada orang lain, belajar itu lewat refleksi diri, dan belajar itu tentu murid itu gurunya guru. Karena dengan masalah murid kita akan tahu, oh ternyata begini. Maka di atas langit masih ada langit. Guru yang hebat selalu belajar setinggi langit dengan siapapun untuk mengasah kemampuan mengajar dan mendidiknya sehingga tidak terjebak menjadi robot. Yang keempat berikut ini. Nah, yang keempat, guru adalah manusia yang dinamis juga seperti murid tadi.
Guru adalah manusia yang dinamis. Sebagai manusia yang dinamis, guru itu sebagai pemikir. Jadi mengajar di tahun lalu, mengajar di tahun yang lalu lagi, mengajar yang dulu-dulu, itu tentu penuh problem. Dan problem itu harus dipecahkan. Maka guru harus memecahkan problem-problem itu sehingga muncul problem baru. Problem-problem itu tentu ditulis. Maka guru harus menjadi penulis. Guru harus punya beberapa makalah hasil refleksi, hasil kajian yang dia lakukan. Karena guru adalah manusia yang dinamis. Sebagai manusia yang dinamis, guru harus terus berubah. Karena dia bukan barang, dia bukan kayu, dia bukan robot. Karena bukan robot, maka guru di tahun ini tampilannya harus lebih hebat daripada tahun-tahun yang lalu. Dan tahun yang lalu adalah kaca untuk bercermin perbuatan hari ini dan ke depan untuk pemecahan masalah-masalah yang lebih hebat. Jadi guru adalah manusia yang dinamis. Maka guru harus menjadi pemikir, peneliti, penemu, kreator, dan inovasi. Dan jalan itu bisa dilakukan oleh guru dan kesempatan sangat banyak. Nah, yang kelima berikut. Yang kelima, guru itu melekat dalam diri dan tubuhnya. Oleh karena guru melekat dalam diri dan tubuhnya, maka guru jangan hanya di kelas, jangan hanya di ruangan kelas, jangan saat online saja. Guru itu juga di masyarakat. Dia harus menjadi pencerah bagi masyarakatnya. Dia harus memberi keteladanan pada masyarakatnya. Dia peduli pada masyarakat secara luas. Dia peduli pada bangsa dan negaranya, tidak hanya di kotak kecil yang dinamakan kelas. Kalau dia hanya menganggap guru itu di kotak kecil yang namanya kelas, itu namanya robot. Yang tidak robot, guru adalah alam semesta. Maka guru dia harus berfungsi, bermanfaat, bekerja, mendidik masyarakat juga, mendidik orang yang lebih banyak, dan dia menjadi guru bangsa, pada akhirnya berfungsi pada bangsa dan negaranya. Bagaimana yang keenam? Berikut ini. Yang keenam, guru menjadi konsultan bagi murid-muridnya meskipun dia tidak bekerja di sekolah itu, meskipun dia tidak belajar di sekolah itu, meskipun dia tidak berada di sekolah itu. Maka sebagai konsultan, guru harus punya banyak amunisi untuk penyelesaian masalah. Guru harus banyak membaca, sehingga guru dikenal sepanjang masa karena dia akrab dengan siswa, dengan kekuatan-kekuatan yang dia berikan, nasihat-nasihat yang dia berikan, kata-kata yang dia berikan betul-betul bermanfaat bagi anak. Jadi guru adalah konsultan. Guru adalah tempat untuk mengadu hati, mengadu pikiran bagi anak-anaknya yang mungkin sudah bermasyarakat, mungkin sudah berkeluarga. Siap seperti itu? Nah, sampai di sini pertemuan kita. Bertemu lagi di kali lain. Gitu ya? Betul. Salam Kayatno Bintang.